Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali belajar. Kali ini kita akan belajar ilmu dakwah, yaitu materinya metode dakwah. Kita akan masuki definisi dakwah. Apa itu metode dakwah? Ya. Apa itu metode dakwah? Kata metode itu berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian, kita dapat mengartikan metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Dalam bahasa Arab, metode disebut torik, yang berarti jalan. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, misalkan kita ingin pulang ke rumah atau kita ingin mengunjungi suatu tempat, kita akan dihadapkan dengan jalan. Ya. Jalan itulah yang akan menyampaikan kita pada tempat tujuan tersebut. Seperti itu. Jadi metode dakwah adalah jalan kita untuk berdakwah, seperti itu. Sedangkan arti dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga kesimpulannya, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Jadi ini sangat penting sekali agar dakwah yang kita sampaikan itu diterima oleh masyarakat, diterima oleh mad'u atau objek dakwahnya. Ya. Dakwah kita sampai kepada mereka sehingga mereka akan tergugah untuk mengikuti dakwah kita. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari metode dakwah. Kita lanjutkan landasan dasar metode dakwah. Ini di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini, ya, kita dapat membagi metode dakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu metode bil hikmah. Ini dalam slide selanjutnya. Ya. Dalam slide selanjutnya. Jadi metode dakwah di sini dalam ayat tersebut ada 3. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu bil hikmah, metode dakwah bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, metode dakwah mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan metode mujadalah. Nah, penjelasannya kita kupas satu persatu. Yang pertama, metode dakwah bil hikmah. Ya. Metode dakwah bil hikmah.
Dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Seorang dai yang ingin menerapkan metode ini diharuskan untuk mampu memilah dan menyelaraskan dakwahnya dengan kondisi mad'u atau masyarakat yang jadi objek dakwah, serta menyampaikan risalah syariat Islam dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Ya. Hikmah ini bisa dikatakan apa ya? Ilmu, hakikat suatu pengetahuan, ya. Jadi kita itu menyampaikan dakwah itu tanpa ragu-ragu, karena sejatinya seorang dai itu harus menguasai ilmu-ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menyampaikan itu sesuai, ya. Sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab kuning, ya, dalam kitab-kitab literatur bahasa Arab. Sehingga apa? Sehingga tidak ada keraguan karena dipastikan benar. Inilah metode dakwah bil hikmah. Bukan hanya itu saja. Jadi bil hikmah ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi mad'u, kondisi masyarakat yang kita dakwahi. Misalkan kita dakwah di depan orang-orang kaya, ya. Kita menganjurkan mereka untuk apa? Misalkan untuk senantiasa bersedekah, senantiasa menyantuni fakir miskin, ya, senantiasa berbuat baik, ya, bersedekah dan lain sebagainya. Ketika kita di hadapan orang miskin, ya, kebalikannya, ya, kita berdakwah di depan orang-orang yang kurang mampu, ya, kita harus berdakwah menyesuaikan kondisi mereka. Kita ajak mereka untuk bersabar, kita ajak mereka untuk kita motivasi, ya, untuk survive dalam hidupnya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa kondisional, ya. Kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti itu. Itulah dakwah bil hikmah. Kemudian yang kedua adalah metode dakwah mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mau'idhah hasanah sendiri itu berarti apa? Nasihat yang baik. Artinya mau'idhah hasanah itu nasihat yang baik. Sehingga definisi dakwah mau'idhah hasanah adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Seperti itu. Jadi ketika kita berdakwah, para dai itu seringkali apa? Memberikan bimbingan, memberikan pendidikan. Mereka seringkali berkisah, berdongeng, memberikan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para wali, kisah-kisah para kekasih Allah, orang-orang solih dan lain sebagainya. Dan biasanya diakhiri dengan pesan-pesan moral atau pesan-pesan positif. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat masyarakat yang didakwahi itu dapat mengambil kesan yang positif, kesan yang baik. Sehingga apa? Masyarakat mau untuk berbuat baik, mau mengikuti dakwahnya. Itulah dakwah bil mau'idhatil hasanah. Dakwah dengan nasihat yang baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah metode dakwah mujadalah. Mujadalah adalah tukar pendapat, berbeda dengan jidal yang berarti berdebat. Mujadalah lebih kepada diskusi atau Q&A. Istilah yang tren sekarang itu biasanya di YouTube itu kan Q&A,
tanya jawab, question and answer, ya. Jadi tanya jawab, diskusi. Oleh karenanya seorang dai diharuskan menguasai ilmu-ilmu agama dan kecakapan dalam berbicara supaya dapat menjawab pertanyaan dan persoalan umat Islam. Nah, inilah metode mujadalah. Ustadz bisa mengistilahkan mujadalah ini metode diskusi. Kita berdiskusi dengan jamaah. Kita melakukan tukar pendapat, ya, tanya jawab dengan mad'u atau masyarakat yang kita dakwai. Dakwah mujadalah adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, ya, secara sinergis. Jadi sinergis itu apa? Bersamaan, seperti itu. Yang tidak melahirkan permusuhan, dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi, bukti, dan dalil yang kuat. Nah, dakwah diskusi ini harus apa? Harus sesuai, ya, harus kita menjawab A, ya, ada orang bertanya A, kita jawab A, ya. Dan kita harus memberikan dalil-dalil yang kuat. Agar apa? Agar proses diskusi itu lancar, ya. Jadi kita harus memberikan dalil-dalil yang kuat. Dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, qiyas, dan lain sebagainya, ya. Sehingga apa? Sehingga jamaah itu puas dengan jawaban kita. Oleh karena itu penting sekali kita mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Agar apa? Itu sebagai bekal kita dalam berdakwah, bekal utama kita dalam berdakwah. Makanya para dai baik di televisi atau di masjid itu mereka banyak menerapkan metode mujadalah ini. Mereka melakukan diskusi. Yang awalnya mereka mulai dengan metode ceramah, dia bicara sendiri, ya. Kemudian di akhir sesi pasti ada sesi tanya jawab. Itulah metode dakwah bil mujadalah. Ada proses diskusi, saling tukar pendapat. Ketiga metode ini itu banyak sekali diterapkan oleh para dai. Menjadi metode yang paling dasar untuk kita semua. Oleh karena itu marilah kita belajar metode dakwah, ya, agar kita lebih mudah dalam menyampaikan dakwah kita. Mungkin sekian dari Ustadz, ya, cukup. Sekian dari Ustadz. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.